Halo teman Wawa, jumpa lagi sama Mama Wawa di Dunia Wawa. Nah, oke, udah lama banget gak bikin video. Dan sekarang lagi sudah mulai memasuki musim sebenarnya mungkin masih musim semi ya, karena ini masih di bulan Mei. Tapi sudah mulai memasuki summer, jadi udah ada matahari. Jadi kita udah bisa pakai kacamata hitam gitu sih, kayak lumayan banget gak sih teman Wawa. Nah, sekarang Mama Wawa mau sharing tentang sekolahnya Wawa. Jadi di video sebelumnya kayaknya tentang 5 hal yang plus minusnya tinggal di sini. Itu tuh salah satunya kita cerita tentang pendidikan. Seperti apa, jenis-jenis sekolah dan sebagainya. Nah, di video ini khusus untuk menceritakan lebih detail tentang sekolah Wawa pada khususnya. Jadi posisinya saat ini Wawa itu sudah berumur 7 dan ada di kelas 1 SD, atau di Belanda disebut dengan grup 3. Jadi di Belanda itu sistemnya SD dan TK itu digabung menjadi satu. Kemudian SMP dan SMA digabung menjadi satu. Jadi kalau untuk TK SD dia dari grup 1 yaitu TKA sampai grup 8 yaitu SD kelas 6. Nanti dia lulus di SMP. Kalau aku pribadi sih nyebutnya middle school ya, tapi nggak tahu deh persisnya apa gitu, karena di SMP dan SMA-nya nanti ada yang 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun tergantung dia masuk ke, bukan jurusan ya, apa ya sebutannya ya, kayak ya kita sebut jurusan ya, kayak ke jurusan apa gitu yang akan menentukan dia bisa kuliah nanti di mana. Misalnya kayak 6 tahun dia bisa masuk ke Research University, tapi kalau middle schoolnya 5 tahun dia ke Applied Science University kayak gitu. Tapi nanti dia bisa ada adjustment, mau pindah ke jurusan yang satunya lagi atau mau pindah ke jurusan lain dan sebagainya tuh ada. Cuman karena kita belum mengalami, jadi Mama Wawa merasa kayaknya kurang pantas untuk sharing itu gitu. Ya, udah panjang juga nih penjelasannya nih awal. Oke, sekarang kita cerita tentang basis sekolah. Jadi di Belanda itu basis sekolah dimulai dari grup 1 yaitu TKA. Nah, di sini grup 1 dan grup 2 TKA dan TKB-nya itu digabung menjadi satu. Jadi tugasnya bukan tugas ya, lebih fungsinya adalah supaya yang grup 1 itu dia bisa ini ada Wawanya di sini. Hai teman Wawa. Aku pakai tato. Iya, dia lagi pakai tato. Oke, Mama lanjutin lagi ya. Iya. Jadi grup 1 dan grup 2 itu kan digabung tadi ya. Nah, fungsinya itu sebenarnya lebih kayak grup 1 ini dia punya kakak yang bisa menjaga dia gitu. Dan grup 2 ini dia juga berfungsi sebagai kakak yang menjaga anak-anak grup 1. Jadi sudah punya tanggung jawab untuk bisa menjadi contoh, untuk bisa bertanggung jawab pada adik-adik kelasnya gitu. Jadi mereka main bareng tuh selama, ya kalau kita masuk grup 1 ya kita main bareng bersama dengan grup 2 selama setahun. Terus pas naik grup 2 kita akan main bersama grup 1 yang baru masuk selama setahun. Jadi total di kelas itu selama 2 tahun. Tapi temennya beda kan, karena yang grup 2 naik ke grup 3 otomatis dia jadi grup 2, habis itu masuk grup 1 baru, jadi kayak akan terus berbeda temennya. Tapi yang satu angkatan akan tetap sama gitu. Kalau misalnya anaknya banyak ya dibagi grup 1 garis miring grup 2A, B, C gitu kalau di sekolahnya Wawa. Mungkin di sekolah lain atau di kota lain itu berbeda apa ya namanya sistemnya gitu, tapi overall ya kurang lebih seperti itu. Terus untuk basis sekolah ada beberapa jenis, ada yang open bare itu seperti yang general, terus ada yang Catholic, ada yang Kristen, juga ada yang Muslim, terus juga ada yang Dalton dan juga ada Montessori. Jadi kita tinggal pilih yang mana yang kamu mau gitu. Kita kebetulan pilih yang general aja karena deket sama rumah. Terus habis itu nilainya juga bagus, karena nilai bagus dilihat dari apa? Jadi nanti pada saat dia ujian, dia yang lulus ujian tuh seberapa banyak anaknya dan bisa masuk ke jurusan yang kita mau gitu. Jadi yang di middle school tadi kan ada yang 6, 5, 4 tahun. Nah yang 6 tahun itu namanya VWO, yang 5 tahun namanya HAVO gitu dan sebagainya lah. Nah kita ngelihat anak yang masuk ke VWO dan HAVO itu banyak gitu. Jadi kayaknya lebih concern lah ke situ gitu kalau kita ya. Jadi kita pilih itu juga, dan juga ada feel ya sebagai orang tua pada saat kita survei sekolah, ngelihat gedungnya, terus kita ketemu sama headmasternya gitu kan, ada perasaan yang kayak oke, kayaknya di sini cocok buat kita dan buat anak kita. Nah itu aku mendapatkan di sekolah Wawa yang ini gitu. Jadi sebelumnya
yang waktu aku sharing yang plus minus di Belanda itu kan di Amsterdam. Sekarang kita udah di kota lain, jadi tapi tetap kurang lebih itulah cara kita mencarinya gitu. Nah, yang kita sekarang aku sharing ini adalah yang di sekolah di kota yang sekarang ini ya, di Hoofddorp namanya. Nah, terus habis itu aku mau sharing juga apa tadi sampai di mana? Kok Mama tiba-tiba lupa. Gawat. Nah, terus tadi kan udah nih ya grup 1 grup 2 digabung gitu. Nah, dan 5 jenis-jenis itu ya. Terus kalau yang Katolik Kristen sebenarnya dan yang Muslim sebenarnya nggak terlalu tidak terlalu banget kayak misalnya contoh yang Katolik yang kita tahu ya, nggak yang terlalu gimana ya, mereka bedanya merayakan Natal lebih besar gitu. Terus kadang ada juga beberapa sekolah yang dimulai dengan berdoa pagi juga ada gitu. Jadi ya, tapi karena again kita nggak punya pengalaman di situ persis dan cuma mendengar katanya, jadi Mama rasa itu kurang elok ya untuk men-sharing hal yang bukan pengalaman kita gitu. Nah, oke. Terus habis itu yang Mama pingin tekankan di sini adalah gimana caranya nih anak bukan dari Belanda untuk berjuang bersekolah seperti Wawa berjuang bersekolah gitu. Jadi pada waktu di grup 1 itu dan grup 2 pada dasarnya tuh fokusnya adalah bermain. Belajar sambil bermain dan banyak bermainnya gitu. Yang kita pingin tekankan di sini adalah Wawa ini suka sama sekolahnya dulu, suka sama gurunya, suka sama teman-temannya. Itu udah paling utama, karena kalau dia udah nggak suka sekolah, akan mau belajar, mau berkembang, mau apa menurut kita tuh agak susah. Jadi oke, dia penting suka sekolah dan syukurnya dia suka banget sama sekolahnya gitu. Jadi di grup 1 dia suka sama gurunya dan kita juga suka sama gurunya dan headmaster dan teman-teman dan orang tua murid yang lainnya, kita merasa cocok juga gitu. Nah, terus abis itu yang kita mikirkan kayak memang kata orang kalau di Eropa gitu dia fokus akademis pada saat anak itu kecil itu tidak seperti waktu di Asia. Jadi kalau di Eropa dia lebih katanya ya lebih fokuskan untuk bermain dan belajar gitu. Jadi nggak digenjot yang akademis banget gitu. Jadi kalau TK ya dia kalau belum bisa membaca ya nggak apa-apa, emang nggak diajarin membaca dan menulis dan berhitung gitu. Nah, hanya saja karena Wawa ini bukan orang Belanda gitu dan lingkungannya tidak Belanda, jadi gurunya tuh concern banget. Jadi di waktu dia di grup 2 di bulan November kan dia naik itu di Agustus September kan. Di bulan November tuh kita ada pertemuan orang tua murid gitu ya. Pada saat dia di grup 2 dibilangin bahwa kamu ini kan nggak bisa ngomong bahasa Belanda nih. Nah, ada nggak yang bisa membantu Wawa untuk belajar bahasa Belanda gitu kan. Terus habis itu nggak ada, kita gitu. Nah, kita pingin banget nih supaya Wawa tuh bisa mengejar ketidaktahuan bahasa Belandanya itu gitu, karena nanti kasihan sekali dia nanti di grup 3 pada saat sudah mulai membaca menulis dia tidak sering mendengar kata Belanda, jadi kayak awam banget dan dia jadi susah ngejarnya kata gurunya gitu. Jadi kita sarankan adalah kamu coba cari namanya logopedi, itu kayak membantu untuk anak-anak itu belajar dan berbicara. Terus dari sekolah juga akan ada program namanya BAU. Jadi ada kakak kelas yang bertanggung jawab untuk membantu adik-adik kelas ini dalam mengenal kata-kata gitu. Nah, terus kita juga actually dapat di kelas 3 kita juga dapat buku yang kita bisa pinjam dari library sekolah. Iya. Ya dimulai dari grup 3 atau dari grup 1 udah boleh nggak sih? Wah, aku lupa deh. Dari grup 1 udah boleh. Dia mau pamerin bukunya dulu ya teman-teman. Wah, ini iklan ceritanya ya. Oke. So, ini buku yang buat grup 5. Ya. Oke. Iklan banget nih. Pusing Mama. Ini juga buat grup 5. Oke. Tapi bahasa Belanda, aku harus baca bahasa Belanda. Nah, jadi harus baca bahasa Belanda. Oke, Mama lanjutin sebentar nih, Mama udah lupa nih tadi kepotong. Oke, ingat. Nah, terus habis itu dia ikut program BAU gitu kan. Terus kita kayak oke, nah dia bilang gini, tapi Bu ya kalau misalnya Wawa ini tidak bisa mengikuti sama sekali, tidak bisa mengerti sama sekali bahasa Belandanya, maka ya mohon maaf nih, jadi dia tetap stay di grup 2. Karena kasihan dia kalau nanti di grup 3 dan teman-temannya semuanya belajar bahasa Belanda dan dia nggak ngerti, dia akan merasa ketinggalan dan akan susah untuk mengejarnya gitu. Terus ya kita kan kayak ya udahlah, kita mau we'll do our best gitu ya supaya dia bisa tetap di path-nya gitu kan.
Terus ya udah pas kita telepon kalau Lohopedi itu, dia bilang oh apa ya permasalahannya, kita bilang ya kita orang Indonesia, kita tinggal di sini, kita jelasin lah kayak apa situasi kita. Terus dia bilang oh kalau untuk orang internasional tuh biasa aja kok, ini wajar, kalau kecuali kalau sampai umur 7 atau 8 tahun tapi dia masih belum bisa berbicara bahasa Belanda, you can call us again gitu. Karena untuk ngantri bisa terapi di Lohopedi ini itu setahun nunggu gilirannya katanya di Lohopedi itu. Dan kita lebih fokus kepada anak-anak yang kayak seperti kayak speech delay kayak gitu-gitu. Oke lah, kita jadi kayak udah paham. Oke, nggak apa-apa gitu. Nah, terus kita mikir kan gimana caranya. Jadi di bau itu programnya adalah 2 kali seminggu dan 30 menit gitu akan ada kakak kelas yang datang. Kakak kelasnya itu kelas 5 atau grup 7 atau grup 8 atau kelas 6. Dia akan mengajarkan Wawa dan teman-temannya yang dirasa perlu mengajarkan kata-kata. Jadi itu kayak ada komputer gitu, ada laptop, nanti di situ tuh ada kayak bukan games juga ya, tapi ada gambar-gambar gitu. Nanti diajarin ada kata ini, gimana cara penyebutannya, gimana pronounce ini, gimana kayak misalnya aneka masakan gitu kan, aneka masakan kan kayak gitu ya kalau di Indonesia. Nah dia harus kayak hakeplake gitu kalau gurunya bilang kayak misalnya morhe gitu. Nah itu dia harus enak gitu-gitu tuh kan agak sulit. Nah itu kan basic untuk membaca gitu kan. Jadi dia si kakak ini akan mengajarkan itu. Nah kebetulan kakaknya ini yang akademisnya nilainya bagus sih, karena ada salah satu kakak yang mengajar itu kita kenal juga orang tuanya, dan emang kata orang tuanya ya anak ini pintar gitu. Jadi memang kakak-kakaknya tuh kakak-kakak yang terpilih. Terus kita mikir juga itu kan 2 kali seminggu selama setengah jam. Terus ya kita sebagai orang tua harus do something kan. Nah jadi kita mikir oh oke, ada program namanya Skula. Jadi di situ tuh diajarin kayak main games, tapi kita bisa download di iPad gitu, main games, gimana cara membaca, lagi-lagi balik lagi ke Palke itulah. Dia harus membaca yang kayak pronounce gimana, terus habis itu pengenalan kata ini, cara membaca G itu gimana, cara apa macam-macam sampai berhitung juga ada. Nah itu kita kenalkan di situ sesuai sama grup dan sama umurnya dan sama apa target yang kita kejar. Jadi itu kita kejar itu selama 4 hari dalam seminggu lah. Jadi dia main itu gitu. Jadi ya seperti main games ya dia ngerasanya, padahal itu belajar. Ada satu momen kadang dia juga capek, kadang kan agak susah juga ya. Terus gurunya juga emang kasih kayak ini ada 50 kata, tolong ajarin Wawa supaya dia familiar lah dengan kata-kata ini gitu. Nah terus habis itu berjalanlah beberapa bulan, kita lakukan itu semua sampai di Februari pertemuan orang tua berikutnya. Terus gurunya bilang good, karena udah ada progres yang sangat berarti. Tapi back again, kalau misalnya dia tidak berkembang lagi, dia tetap akan stay di grup 2 lagi gitu. Jadi kayak baunya tetap lanjut, kamu sama sekolahnya kita oke, sekolah oke. Terus kita kasih program yang diajarin di bau, kamu juga bisa kasih tahu dia di rumah. Jadi kita dikasih link nama passwordnya. Terus lanjut baunya bahkan dia jadi 3 kali seminggu lagi gitu. Nah terus kita ya gimana ya, kita kan deg-degan banget gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau emang harus stay di grup 2 lagi. Cuma maksudnya kan kalau kita masih ada waktu untuk mempersiapkan dia, kita dorong dia untuk naik sesuai dengan path-nya kan kayaknya lebih enak gitu kan. Nah terus ya udah deh, kita kerasin juga sekolahnya gitu. Tapi kita pingin tetap bikin fun. Jadi kita nggak mau nge-push dan nggak mau menakut-nakuti dia kayak ayo sekarang belajarnya, ayo apa nanti kamu nggak naik gitu-gitu. Nah kita nggak mau seperti itu. Jadi supaya anak ini happy nih, dia ada terus nih di sebelah sini nih. Wah biar dia happy. Nah terus habis itu jadilah di pertemuan terakhir untuk menentukan lanjut ke grup berikutnya atau enggak, lanjut ke grup 3 atau enggak ya case-nya Wawa. Dan gurunya gini, sosok serius gitu. Oke, baiklah ibu bapak, Wawa bisa naik ke grup 3 gitu. Terus kita kayak yang nangis. Dan kayak ibu Wawa perkembangannya sangat amat drastis gitu, signifikan sekali. Dia bilang baunya berjalan lancar di dia. Terus ya mungkin dibantu sekolah dan membantu kita juga baca buku segala macam ya, kayak tadi dia bilang dia dipinjemin dari perpustakaan sekolah. Kita juga beli-beli buku juga gitu. Ya walaupun pronunciasinya kita untuk bahasa Belanda kita kurang, tapi ya kita tetap berusaha gitu ya. Terus ya pokoknya kita do the best lah buat dia gitu. Ternyata
dia sudah sangat berusaha, sangat amat maksimal sekali gitu. Nah terus habis itu dia bilang gini sih di rumah ya, sebelumnya nih sampai lupa, tiba-tiba teringat. Dia bilang ibu bapak nggak usah ajarin dia bahasa Belanda segala, karena ya mohon maaf tapi kan nanti dia malah bingung, karena kan ibu bapak kan basicnya kan bukan bahasa Belanda gitu. Ajarkanlah mother tongue-nya apa, dan apa yang bahasa yang mau kamu ajarkan ya ngomong aja di rumah. Jadi dia tahu sama ibu bapaknya ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan di sekolah itu tugasnya sekolah untuk bahasa Belanda gitu. Nah oke, balik lagi di rapotan itu kita happy banget, sampai ya kita juga kasih ucapan terima kasih ke kakak-kakak kelas yang udah ngajarin dia. Total ada 3 orang yang bergantian ngajarin dia, sampai kita berterima kasih banget sama mereka, karena kan apapun mereka keluar dari sekolah, dari kelas gitu kan, terus untuk ngajarin dia gitu ya, means a lot banget buat kita gitu. Nah terus jadilah dia sekarang sudah grup 3. Nah di grup 3 ini sudah mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung ya Wah. Nah itu benar-benar beda banget teman Wawa. Jadi kita shock juga, ternyata di grup 3 walaupun tetap ada bermainnya, tapi dia udah bener-bener duduknya itu, dulu tuh duduknya bergrup-grup, sekarang duduknya ngadep depan gitu. Terus raportnya nih yang pingin kita bahas di sini, raportnya ada berbeda. Apa Wawa, dia mau bilang sesuatu nih? Aku mau belajar yang normal. Aku belajar yang a little bit more harder. Oh iya, dia little bit harder ya. Oke, nanti Mama sampai ke situ. Tapi Mama pengen ceritain dulu raportnya dia bedanya apa. Jadi dia ada raportan juga, cuman waktu grup 1 dan grup 2, tapi kita nggak boleh nunjukin ini karena itu secret, oke? Nah waktu itu raportnya itu berbeda. Kalau grup 1 grup 2 itu raportnya tuh 2 kali ya, di tengah semester sama di akhir semester. Nah lebih kayak mana ya contohnya. Nah kalau yang grup 1-2 lebih kayak gini nih, dijelasin nih di sini mereka tuh ngapain aja. Oh mereka bikin tentang bajak laut gitu, jadi gambar bajak laut. Terus apa lagi nih, school. Nah ini kanawanya. Terus ini tentang rumah, ini ada penjelasannya kayak orang tua murid nih kita kegiatannya ngapain aja tuh. Ada tentang Santa Claus. Terus bikin apa nih sayang? I don't know how to say that. Iya, bingung dia juga sendiri, aku juga bingung. Terus apa lagi? Terus tuh pokoknya isinya tuh kayak dia copot rambutnya. Masukin aja. Iya. Terus habis itu tuh pokoknya tentang kayak kerajinan tangan ya. Itu isinya, dan gak ada penilaian sama sekali, cuma ini doang nih. Dear Wawa, habis itu summer ini kamu udah grup 3, kamu gimana di sekolah, sikap-sikapnya, kamu suka main sama siapa aja, cita-cita kamu apa. Pokoknya ini adalah hasil yang dari gurunya sama ini melihat Wawa tuh seperti apa, ditulis di sini. Sedangkan ini kan tebel ya, teman Wawa kan tebel. Ini tuh tipis banget nih rapotnya. Terus kita kayak hah gitu. Pas kita buka, kita pikir karya-karyanya dia, ternyata tulisan semua. Enggak. Nah ini kita mau ada satu karakter di apa? Di sini ada satu. Oh iya. Yang ini aja. Ya ini ada gambar, ada gambar kita bertiga, papa, mama, dan Wawa gitu. Nah oke. Jadi teman Wawa ini videonya akan panjang banget, tapi I will make it quick ya. Terus oke, jadi di grup 3 ini lebih cenderung untuk penilaian, tapi penilaiannya itu bukan 1 sampai 100 atau ABCD gitu, enggak, tapi lebih ke harus ditingkatkan oke, dan lebih dari oke gitu. Nah ini juga ada kayak apa tuh ya, kayak penilaiannya gitu. Jadi misalnya ini ada contoh, namanya Wawa, grup berapa, dia udah bisa membaca sampai mana segala macam. Jadi ini dikasih tahu ya cara membaca raportnya. Nah ini dia nih, kayak gini lah kurang lebih, kelihatan gak sih guys teman Wawa nih. Jadi misalnya ini contoh 1, membaca gitu, membaca apa aja nih, mengenal huruf apa, nah itu tuh dijelasin di sini. Wawa sudah bisa membaca misalnya kayak gitu kan. Terus nilainya berapa, tadi nilainya ada yang oke, harus ditingkatkan oke, dan lebih dari oke gitu. Tapi aku good. Nah ini Wawa good. Wawa sih nilainya bagus sih, jadi ya lebih dari oke gitulah ya semuanya. Terus hitung-hitungannya gimana membaca, menulis, terus musik, drama, semuanya ada di sini gitu. Yang nilainya good aja itu olahraga.
dia nggak suka nge-gym ya. Tapi kalau di sekolah olahraga itu bukan gym doang kan, ada soccer lah, ada apa. Nah dia biasa aja jadi nilainya good aja gitu, maksudnya yang oke aja, yang di tengah. Tapi yang lainnya tuh nilainya ya yang tadi itu di lebih dari oke gitu. Nah terus kita juga bisa ngelihat di sini adalah tingkatan membacanya. Jadi dia dibagi ada M3, E3, B4, M4 gitu di sini. Nah M3 itu adalah middle 3, jadi middle group 3. Jadi pada saat di middle grup 3, kayak misalnya di Januari grup 3, itu dia harus sudah mencapai itu. Misalnya ada buku tulisannya E4, berarti end of group 4. Jadi itu ada buku untuk anak-anak yang sudah ada di periode end of group 4. Nah Wawa ini kan pada saat pembagian raportnya di Januari kemarin, itu harusnya di middle 3. Nah jadi dia tarik garis middle 3. Jadi kalau misalnya dia kurang, ya grafiknya kurang. Kalau misalnya dia lebih, nah sampai lebih berapa gitu. Nah ini contohnya Wawa waktu di Januari dia untuk berhitung dia sudah di akhir grup 4 dan membaca sudah di middle grup 4 gitu. Dan aku udah boleh baca M group 5. Nah sekarang udah bulan apa nih? Middle group 5. Di bulan 5 Wawa sudah boleh membaca di middle grup 5. Jadi dia ada peningkatan dari Januari ke bulan Mei, dari middle 4 ke middle grup 5 gitu. Jadi dia udah gak boleh baca lagi middle 4 atau gak boleh baca lagi middle 3, karena kan dia grup 3 tapi di middle 5. Jadi dia baca di middle grup 5 itu yaitu kelas 3 SD. Jadi dia udah bisa membaca buku untuk kelas 3 SD gitu maksudnya. Gitu. Dan ini sih nilai raportnya. Upsi, aku betulin dikit ya. Dan kategorinya nilai raportnya ini udah oke banget. Jadi boleh dibawa dan boleh dipamerin ke orang-orang katanya. Ini agak lebay aja. Gitu teman Wawa, kurang lebih penilai bentuk raportnya. Ini aku bikin singkat aja karena udah 21 menit. Teman Wawa kayaknya terlalu panjang deh penjelasannya, nanti akan menjadi membosankan. Oke deh, kurang lebih seperti itu ceritanya. Wawa ada mau tambahin nggak? Nggak terlalu, nggak ada. Oke teman. Aku mau share. Apa? Aku mau share something with my cartwheel. Oh iya, nanti kan Wawa ini ceritanya tentang membaca dan sekolah di sekolahnya Wawa gitu. Dan aku lagi baca. Oke, karena boleh nggak tunjukin gimana sih cara membaca bukunya sebagai penutup dari video ini? Oke teman Wawa, bacain lah. Oke, aku bacain. Het komt door jou. Jij zou die zak. Jij zou dat touw. De dame zegt dit. En schop en trap, de heer roept dat. En knijp en krap. Oke teman Wawa, sama satu lagi. Oh iya, jadi walaupun tadi itu kita awalnya kayak berpikir bahwa ini bener gak sih dia kalau gurunya bilang dia akan tinggal di grup 2, benar atau enggak? Anak butan benar sih teman Wawa, karena ada temennya Wawa sekarang yang waktu itu di grup 2 dia memang tidak naik ke grup 3. Dan sekarang juga ada lagi waktu dia pas ke grup 3 ada anak yang tidak naik ke grup 4. Nah sebab musababnya itu ada beberapa hal. Misalnya mungkin memang dia anaknya terlalu aktif, gimana ya ngomongnya ya. Jadi kayak misalnya sama gurunya suka gigit, suka mukul kayak gitu. Terus ada enggak yang satu lagi pendiam banget, yang bener-bener diem banget tuh juga ada gitu. Jadi ada dasar-dasar itu ya, mungkin dia lebih baik stay di situ gitu, nanti ke grup berikutnya ya next year-nya gitu. Oke teman Wawa, aku kayaknya panjang banget bikin videonya, jadi kita sudahi saja video ini ya Wawa, dan sampai jumpa lagi di video dunia Wawa berikutnya. Bye bye.